Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, apa kabarnya hari ini? Syukur alhamdulillah, pagi ini kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini kita akan belajar fikih bab 1 sholat sunnah rawatib. Mari pembelajaran ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar pengertian sholat sunnah rawatib, waktu dan bilangan sholat sunnah rawatib. Hari ini kita akan belajar keutamaan sholat sunnah rawatib dan membiasakan sholat sunnah rawatib. Siapa yang masih ingat pengertian sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi atau mengikuti sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut sholat sunnah qobliyah. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah rawatib ba'diyah. Sholat sunnah rawatib terbagi menjadi dua, yaitu siapa yang masih ingat? Betul, sholat sunnah rawatib mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Kapan kita melaksanakan sholat sunnah rawatib? Waktu pelaksanaan sholat sunnah rawatib adalah sebelum dan sesudah sholat fardu. Dalam pelaksanaan sholat sunnah rawatib dibagi menjadi dua, yaitu mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Yang termasuk sholat sunnah rawatib mu'akkad adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Kalian sudah bisa niatnya? Ini contoh niat sholat qobliyah subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatas subhi rok'ataini qobliyatam mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang termasuk sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad adalah 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya. Sekarang, mari kita belajar keutamaan sholat sunnah rawatib. Beberapa keutamaan sholat sunnah rawatib adalah menyempurnakan sholat fardu, akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah kebaikan atau menambah pahala, terhindar dari siksa api neraka. Doa yang kita panjatkan cepat dikabulkan oleh Allah, mengandung beberapa hikmah yang tidak terkandung pada ibadah-ibadah sunnah yang lain. Selanjutnya, membiasakan sholat sunnah rawatib. Untuk menutupi kekurangan pahala sholat fardu yang kita lakukan, sebaiknya kita membiasakan sholat sunnah rawatib dari sekarang. Tujuannya adalah supaya kita terbiasa mengerjakan sholat sunnah rawatib meskipun hanya 2 rakaat. Kita harus memperhatikan hal-hal sebelum melaksanakan sholat sunnah rawatib. Hal-hal tersebut antara lain: 1. Sholat sunnah rawatib dilakukan secara munfarid. Munfarid artinya sendirian. 2. Sholat sunnah rawatib boleh dikerjakan di rumah
di musola atau di masjid. Yang ketiga, sholat sunnah rawatib tidak didahului oleh adzan dan iqamah. Yang keempat, bacaan tidak dinyaringkan dan dilakukan setiap 2 rakaat 1 salam. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW sering berpindah tempat dari tempat sholat fardu sebelum melaksanakan sholat sunnah rawatib. Demikian pembelajaran hari ini. Kerjakan latihan soal di LKS Fikih, soal pilihan ganda, halaman 12 sampai 14. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.